Juta orang akan berpergian saat Nataru. Mobilitas masyarakat yang tinggi ini bila tak ditangani dan dikelola secara baik bisa berpotensi munculnya lagi lonjakan kasus COVID-19. Untuk memperbincangkan hal ini kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Bapak Djoko Setiawarno. Terima kasih Pak Djoko telah bergabung bersama kami. Pak Djoko, apa tanggapan Anda terkait dengan riset yang dilakukan oleh Kemenhub yang mengatakan bahwa nanti saat Nataru, artinya libur Nataru itu kan 24 sampai 2 Januari ya, ini yang dikatakan seperti itu. Ini akan ada 11 juta pelaku perjalanan dengan berbagai moda transportasi. Menurut Anda seperti apa? Ini apa faktor yang kira-kira mobilitas masyarakat yang memang akan sangat tinggi sekali ini? Ya, selamat sore Mbak Eliza. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan angka 11 juta itu kalau dengan masa Lebaran ya, itu Lebaran itu ini kan surveinya Jawa dan Bali aja. Betul. Jadi nggak sampai luar Jawa. Nah kalau dibandingkan dengan Lebaran itu kira-kira ini 11 juta ini sepertiganya lah. Karena memang kan pola perjalanan pada saat Lebaran dengan Natal itu berbeda. Kalau Lebaran itu lebih pada mereka suasana keagamaan, ketemu keluarga, silaturahmi gitu ya. Dan sepeda motor cukup banyak juga, ya. Namun kalau Nataru itu lebih banyak mereka berwisata, jadi kalau pulang daerah-daerah wisata. Namun harus diingat ini kan rata-rata sudah 2 tahun nggak pulang, gitu. Kita Lebaran mau pulang nggak boleh gitu kan, dihalang dalam tanda kutip ya. Sekarang diberikan peluang itu, namun ini pun hasil kajiannya memang itu yang ketiga kalinya. Jadi ada beberapa periode memang menghasilkan kira-kira ya ada 11 juta lah untuk Jawa Bali itu yang bergerak. Karena potensinya di Jawa Bali yang cukup banyak. Pak Djoko? Dari sejumlah itu tetap yang katanya kalau di survei itu tanggal 24. Namun minggu lalu saya itu dari Jakarta ke Semarang saya pulang gitu ya. Saya bawa sekalian aja ada acara di Bogor, mungkin buat kami pulang naik mobilasinya tidak pandemi gitu kan ya. Kemudian jadi masa rest area antri, di rest area juga sama penumpukan itu. Nah ini yang menjadi kewaspadaan juga yang harus diantisipasi ya, dan ini terus berlangsung karena beberapa hasil diskusi kami mencoba menanyakan karena mereka pulang karena mereka khawatir walaupun sudah dilepas PKM level 3, khawatirnya pas tanggal 24 nanti boleh pulang, cuman ada penyekatan. Lebih baik sekarang mereka pulang duluan nanti. Ya, itu dia. Oke, Pak Djoko, artinya sebenarnya pergerakan atau berpergian ini sudah terjadi saat ini. Artinya angka 11 juta ini kemungkinan bisa bertambah sebenarnya, tidak 11 juta seperti itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Karena tadi mereka khawatir ada penyekatan, padahal mereka tidak bilang penyekatan kan, karena kekhawatiran itu mereka sekarang pulang duluan ya. Lama kedua, kalau mereka buka ASN mungkin ya saya cuti duluan aja, nanti pas tanggal 24 saya kembali sudah nggak cuti lagi. Dan itu nampaknya pergerakan itu saya coba jadi sudah mulai imbang itu. Nah kita bisa lihat nanti kalau menanya kepada operator badan usaha jalan tol bagaimana volume lalu lintasnya akan ketahuan dari situ. Ya, baik. Nah, untuk mengantisipasi ini, Anda melihatnya apa yang memang harus dilakukan tentunya untuk menjaga ini ya, agar tidak terjadi mungkin lonjakan seperti bulan-bulan ya kita tidak harapkan seperti bulan Juli yang lalu, tapi ini seperti apa mungkin antisipasi yang harus dilakukan? Yang jelas itu kan pemerintah sudah tidak menambah kapasitas pesawat gitu ya. Artinya ini kalau untuk di Jawa mereka dengan terhubungnya jalan tol ini peluang bepergian mungkin menjadi lebih besar. Ya, lewat darat ya. Kereta api tetap ada cuman kapasitasnya 70%. Nah, masih ada kemungkinan adalah menggunakan bus ya, bus. Itu pun saya kira meningkat lah ya. Nah, oleh sebab itu titik-titik krusial itu di mana tadi seperti di bandara kan sudah mulai nampak. Betul.
artinya kewaspadaan itu perlu dilakukan. Bagi para penegak hukum ini tentunya juga harus waspada selain di terminal, selain di bandara, stasiun yang sudah rutin, ini di terminal penumpang, ya terminal penumpang, kemudian pelabuhan penyeberangan, ya pelabuhan penyeberangan yang paling banyak ini kan Jawa, Sumatera, ya itu cukup tinggi juga. Dan Pak Joko. Pak Joko. Nah, itu juga tempat wisata perlu diperketat juga. Iya, Pak Joko, ini kami terkendala dengan suara Anda terputus-putus, Pak Joko, tapi kami lanjutkan ini dengan kalau kita lihat tadi ada beberapa titik yang memang harus diintensifkan dan kita lihat sekarang juga beberapa bandara pun mengalami peningkatan. Tadi rekan kami melaporkan seperti itu, bahkan juga di perjalanan darat. Nah, untuk pengetatan dan pengawasan bagi perjalanan atau pelaku perjalanan, apa ini bagaimana hal yang harus dilakukan? Seperti apa yang lebih efektif menurut Anda? Mengingat bahwa pengawasan di daerah bakal bervariasi tentunya dengan sesuai dengan level PPKM yang berlaku. Ya, saya kira tes antigen ini tetap berlaku ya. Tetap berlaku 1x24 jam, kemudian PCR juga berlaku, dan itu juga tidak hanya diterapkan di stasiun maupun di bandara, tapi diterapkan juga di terminal penumpang. Cuman bedanya di terminal penumpang ini jangan dibebankan pada penumpang, ini nantinya akan mengurangi porsi untuk pengusaha bus untuk mengangkut penumpang. Ya, yang khawatirnya apa? Cenderungnya nanti mereka beralih menggunakan angkutan plat hitam. Itu sudah terjadi ketika pada saat mudik yang lalu. Betul. Angkutan plat hitam itu melonjak. Ya, jadi mereka digratiskan, namun ini tetap dalam bentuk pengawasan, termasuk juga penyediaan mungkin vaksin di terminal penumpang. Ya, jadi bagi yang belum vaksin, mereka bisa ikut vaksin, ya, sehingga ini juga di satu sisi masyarakat bisa bermobilitas, namun ini juga para pengusaha angkutan ini tetap juga mendapatkan bisa bergerak lah. Ya, yang selama ini memang pada saat mudik kemarin mereka tidak boleh beroperasi, ya sekarang masih bisa, tapi tentunya kewaspadaan itu penting, terutama bagi penumpang, ya termasuk krunya juga, mereka ada tes antigen untuk di terminal penumpang. Kalau pelabuhan penyeberangan sudah berjalan juga selama ini, tapi perlu juga pengetatan lagi. Ya, pengalaman kami beberapa waktu yang lalu melakukan pelabuhan penyeberangan ya tes sudah, namun ketika masuk kapal juga ada pemeriksaan. Nah ini jangan sampai itu terulang kembali. Saya nggak tahu itu apakah karena petugasnya kurang atau bagaimana, tapi ini juga menjadi jangan sampai lalai lah. Betul. Ya. Jadi ini benar-benar ya operator pemerintah juga serius lah untuk menangani ini. Oke, baik. Ini berarti memang harus ada kerjasama semua pihak ya sebenarnya Pak Joko, karena masyarakat juga tetap harus patuh pada protokol kesehatan dan juga pihak-pihak yang terkait dalam perjalanan ini juga tetap harus patuh juga dengan peraturan yang sudah ada terkait dengan keamanan kita masih dalam pandemi ini. Terima kasih Pak Joko tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat. Dan pemirsa,